Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Azharo, NRP 10611810000011 dari kelas B Aplikasi Teknologi Cerdas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya kita perlu mengerti kenapa sih kok kecerdasan buatan ini diciptakan. Jadi seiring dengan kemajuannya teknologi, terkadang kecerdasan alamiah itu dianggap sudah ketinggalan zaman, sehingga manusia berevolusi dan menciptakan kecerdasan buatan. Di mana kecerdasan buatan ini diharapkan nantinya bisa mempermudah pekerjaan dari manusia dan lebih mengeluarkan biaya yang lebih sedikit atau lebih ekonomis. Sebagai contohnya, kecerdasan buatan yang bisa kita temui sehari-hari adalah sistem Google Assistant, di mana Google Assistant akan melakukan seluruh perintah kita dengan hanya mengeluarkan suara melalui smartphone. Jadi pengertian kecerdasan buatan adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang pelajari bagaimana sebuah mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia atau bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Atau kecerdasan buatan ini juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memecahkan setiap masalah yang manusia dapatkan yang diselesaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya, sejarah dari kecerdasan buatan. Pertama kali kecerdasan buatan itu sebenarnya ditemukan pada tahun 1941, di mana tahun itu bersamaan dengan komputer elektronik pertama kali ditemukan di Amerika dan di Jerman. Komputer ini awalnya digunakan sebagai alat penyimpanan dan pemrosesan informasi, namun komputer ini masih memerlukan banyak ruangan yang luas dan memerlukan ruangan AC yang terpisah. Selain itu, komputer ini masih memerlukan banyak sekali kabel untuk menjalankan suatu program, di mana hal ini tuh masih sangat-sangat merepotkan seorang programmer. Untuk selanjutnya itu masa persiapan AI atau Artificial Intelligence pada tahun 1943 sampai 1946. Awalnya pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitt berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan di mana setiap sel syaraf menggambarkan on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel syaraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Lalu pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal saat ini adalah termostat. Penemuan termostat itu juga dikatakan sebagai awal dari perkembangan sistem kecerdasan buatan atau AI. Lalu pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Natalia Rochester untuk membuat dan melakukan penelitian dalam bidang otomata atau jaringan syaraf dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek selama 2 bulan dan hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan dengan Principia Mathematics. Hal ini yang menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak dari AI atau bapak dari kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga adalah awal perkembangan AI pada tahun 52 sampai 69. Ini dimulai dengan kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Kesuksesannya diawali oleh Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut dengan General Problem Solver. Lalu pada tahun 58, McCarthy di MIT Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian McCarthy membuat program yang dinamakan program Sweet Common Sense, di mana program tersebut dibuat untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Hingga lama kemudian, sistem Artificial Intelligence menjadi sebuah sistem industri
di mana industrialisasi kecerdasan buatannya ini diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan Erwan yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut ditemukan pada tahun 1982 dan pada tahun 1986 Erwan telah berhasil menghemat sebesar 40 juta dolar per tahun. Dan pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DAC menjalankan 40 sistem pakar, di mana hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai definisi dari kecerdasan buatan. Sehingga perusahaan sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun dan meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun. Lalu pada tahun 1988 karena kecerdasan buatan telah memasuki dunia industri, hal tersebut menjadi awal dari perkembangan kecerdasan buatan, di mana masih sampai saat ini masih banyak sekali ilmuwan yang mengembangkan sistem dari kecerdasan buatan itu untuk dapat dilakukan suatu program yang mempermudah pekerjaan manusia. Lalu ada konsep dasar dari kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini awalnya didasari oleh sebuah masalah, di mana ada masalah tersebut diselesaikan dengan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Di mana basis pengetahuan sendiri berisi fakta-fakta teori dan mesin inferensi berisi kemampuan mengenai kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Setelah dilakukan analisis dengan basis pengetahuan dan mesin inferensi, maka ditemukan solusi yang tepat. Lalu selanjutnya, apa sih perbedaan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Lalu mengapa kecerdasan buatan ini banyak sekali dikembangkan di zaman sekarang? Yang pertama, kecerdasan buatan itu bersifat lebih murah dan mudah. Sedangkan kecerdasan alami bersifat lebih mahal dan sulit, karena itu hanya dilakukan oleh perseorangan manusia. Lalu, kecerdasan buatan ini bersifat permanen, sementara kecerdasan alami masih sering mengalami perubahan sesuai dengan sifat manusia. Lalu, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan ditransfer. Sementara kecerdasan alami membutuhkan proses yang lebih lama untuk melakukan transfernya. Lalu, kecerdasan buatan bersifat konsisten, sementara kecerdasan alami bersifat berubah-ubah. Kecerdasan buatan dikatakan lebih teliti dibandingkan dengan kecerdasan alami, serta kecerdasan buatan ini dapat didokumentasikan. Selanjutnya ada beberapa pondasi ilmu yang menjadi landasan utama dari sistem kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada filsafat, di mana filsafat sendiri adalah logika atau metode penalaran pikiran sebagai dasar utama sistem fisik pembelajaran dan bersifat rasionalitas. Lalu yang kedua ada matematika, di mana matematika merupakan representasi formal dan algoritma pembuktian, komputasi, serta probabilitas. Lalu ada ilmu ekonomi mengenai teori keputusan dan utility. Lalu ada neuroscience, di mana neuroscience adalah substrat fisik untuk aktivitas mental. Lalu ada ilmu psikologi, di mana psikologinya berisi fenomena persepsi dan kontrol motorik, serta teknik eksperimental. Lalu ada teknik komputer untuk membangun komputer yang lebih fasih. Lalu ada teori kontrol, di mana sistem desain yang memaksimalkan fungsi objektif dari waktu ke waktu. Serta ada ilmu linguistik atau representasi dari pengetahuan dan tata bahasa. Selanjutnya di sini adalah beberapa aplikasi atau sistem yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan sistem kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama ada NLP atau Natural Language Processing. Ini adalah program yang digunakan komputer untuk memahami instruksi kita yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. NLP ini banyak ditemukan ketika kita ingin menerjemahkan bahasa kita dan memasukkannya ke dalam perangkat elektronik seperti komputer. Lalu ada deep learning, di mana deep learning ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Lalu ada simulation modeling,
di mana simulation modeling ini adalah proses membuat dan menganalisis prototipe digital dari sebuah model fisik untuk memprediksi performa kehidupan nyata. Lalu ada machine translation, di mana ini adalah pendekatan dalam teknologi mesin penerjemah yang bekerja dengan memadukan encoder. Lalu ada machine learning, di mana machine learning ini adalah kecerdasan buatan yang membuat sistem dapat mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. Lalu ada robotik. Robotik di sini adalah area bidang yang pelajari bagaimana memanfaatkan suatu objek atau sebuah material atau sistem untuk membangun robot dengan memenuhi kelunakan yang dibutuhkan oleh lingkungannya maupun penerima. Lalu ada Internet of Things, di mana Internet of Things ini adalah konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan komputer atau manusia. Serta ada virtual assistant atau program atau rekayasa yang dibuat untuk memberikan layanan administratif dan dukungan bisnis kepada perseorangan ataupun perusahaan dari jarak jauh. Selain 8 hal di atas juga ada image analytics, graph analytics, audio analytics, dan visualization. Dimana kalau image analytics adalah konsep atau program untuk menganalisis sebuah perintah dari gambar. Sedangkan kalau audio analytics adalah konsep di mana program memiliki kemampuan menganalisis objek melalui sebuah suara. Sedangkan visualization adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Di sini saya memberikan contoh simpel dari kecerdasan buatan yang sekarang marak beredar di zaman kita, yaitu ada sistem mobile banking, di mana sistem mobile banking ini orang-orang dalam melakukan kegiatan transaksi seperti menabung atau mengambil uang atau melakukan pengiriman uang ke antar rekening itu tidak perlu mendatangi bank ataupun mesin ATM, karena sekarang orang-orang dapat lebih mudah memperlakukan transaksi dengan adanya sistem mobile banking. Jadi orang-orang hanya perlu melakukan transaksi dalam smartphone atau perangkat elektronik lainnya. Lalu yang kedua, contohnya juga ada Google Assistant, di mana Google Assistant ini sebagai asisten yang memberikan layanan administratif kepada penggunanya, di mana Google Assistant ini memiliki sistem pengenalan suara sehingga dapat melakukan percakapan lengkap dengan asisten digital dengan teknologinya yang mendekati kesempurnaan. Contoh lain dari Google Assistant ini juga dapat ditemukan di Siri. Mereka menjawab pertanyaan melalui suara dan memprosesnya menggunakan sistem pengenalan ucapan dan pemrosesan bahasa alami di ponsel atau alat elektronik lainnya. Jadi kesimpulan dari artificial intelligence ini merupakan kecerdasan buatan yang sebenarnya dibuat oleh manusia dan diharapkan bisa mempermudah pekerjaan manusia di masa mendatang. Artificial intelligence ini tentunya memiliki banyak keunggulan. Selain untuk mempermudah, juga diharapkan lebih menghemat biaya dalam melakukan suatu pekerjaan manusia. Namun terdapat beberapa kegiatan atau pekerjaan yang sepertinya masih belum bisa dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan dan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Diharapkan nantinya sistem kecerdasan buatan ini dapat lebih dikembangkan kembali dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau kurang dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.